Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Teman sahabat semuanya dimanapun berada, semoga semua biasa dengan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Kita lanjutkan belajar memanai kitab Majalis Saliyah Syarah Matan Arba'in An-Nawawiyah. Alhamdulillah sudah di majelis ke-29, hadis 29. Qala al-musannif wa syarihu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi umma fid dharaini. Amin ya rabbal alamin. Bisa kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Al-majlisut tasi'u wal 'ashruna fil haditsit tasi'i wal 'ashrin. Bermula hadis yang ke-29 itu pada membahas hadis yang ke-29. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mamatina wa takaffala bi arzaqina wa aqwatina wa amarna bi tauhidih fi jami'i awqatina. Bermula segala puji itu bagi Allah, alladzi ahyana, Allah yang telah menghidupkan ia akan kita semua ba'da mamatina, sesudah kematian kita. Wa takaffala, Allah yang telah menanggung ia bi arzaqina, dengan segala rezeki-rezeki kita, wa aqwatina, dan makanan-makanan pokok kita. Wa amarana, Allah yang telah memerintahkan ia akan kita bitauhidih, untuk mengesahkannya, untuk mentauhidkannya fi jami'i awqatina, dalam seluruh waktu-waktu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan aku bersaksi bahwa sungguh hal lisan itu tidak ada yang disembah kecuali Allah, wahdahu, sendirinya Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya Allah, ilahun ya'lamu ma nahnu alaihi min asrarina wa niyatina. Ya, dianya Allah itu Tuhan yang alamu, yang tahu ia manahnu, akan apa yang bermula kita itu di atasnya. Apa ma itu min asrarina, dari segala rahasia-rahasia kita, wa niyatina, dan niat-niat kita. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa sungguh Nabi Muhammad itu hambanya Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya Allah, sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi. Wah, ini langsung selawat berarti. Selawat Allah kepada Nabi, wa ala alihi, dan kepada keluarganya Nabi, wa sahabi, dan sahabat-sahabatnya beliau, mawalina, tuan-tuan kita, wa sadatina, pimpinan-pimpinan kita. Amin Allah. Itu bukan dibayar. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau, qala, berkata oleh Mu'adz, qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, beritahukan olehmu kepadaku dengan satu amalan, yudkhiluni, yang bisa memasukkan ianya amalan akan aku ke dalam surga, wa yubaiduni, dan yang bisa menjauhkan ianya amalan akan aku anin nari, dari neraka. Qala, Nabi berkata, sa'alta an azimin, engkau telah bertanya tentang yang besar. Innahu layasirun ala man yassarahullahu alaih. Sungguhnya amalan yang bisa memasukkan ke dalam surga, menjauhkan dari neraka, itu mudah
kepada orang-orang yang memudahkan akan dia oleh Allah kepadanya. Innahu sesungguhnya itu sungguh mudah kepada orang yang memudahkan akannya orang oleh Allah kepadanya amalan. Ta'budullaha. Apa amalan itu? Ta'budullah. Engkau menyembahkan Allah. La tusyriku bi syai'ah. Tidak engkau menyekutukan dengannya Allah akan sesuatu apapun. Wa tuqimus sholata. Dan engkau melaksanakan akan sholat. Wa tu'tiz zakat. Dan engkau berikan akan zakat. Wa tasumu ramadhana. Dan engkau puasa akan Ramadan. Wa tahujjul baita. Dan engkau berhaji ke bait. Sumaqala, kemudian Nabi berkata, Ala adulluka ala abwabil khairi. Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Nah, asomu junnatun, puasa itu benteng. Wassadaqatu tudfi'ul khati'ata, bermula sedekah itu bisa memadamkan ia akan kesalahan. Kama yudfi'ul ma'un nara, sebagaimana memadamkan oleh air akan api. Wassalatul rajuli min jawfil laili, dan sholatnya seorang laki-laki di rongga malam. Nah, nanti kita lihat i'rabnya. Dan sholatnya laki-laki dari rongga malam. Summatala, kemudian membaca oleh Nabi, tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun. Kemudian membaca oleh Nabi akan ayat tatajafa junubuhum anil madaji hatta balagha ya'malun, hingga sampai bacaan Nabi sampai ya Nabi kepada ya'malun. Ayat. Panjang hadisnya. Nah, itu. Summa qala, kemudian Nabi berkata, "Alla ukhbiruka bi ra'sil amri wa 'amudihi?" Maukah aku beritahukan kepadamu dengan pokoknya perkara dan tiangnya perkara? Wazarwati sanamihi, dan dengan puncak zarwah, puncaknya perkara. Zarwati sanamihi, kalau sanam sanam itu kayak apa namanya? Bagian onta yang di tengah yang tinggi itu puncaknya. Nah, itu zarwati sanamihi, itulah dia. Maukah aku beritahukan kepadamu biraksil amri, dengan pokoknya perkara, wa amudihi, tiangnya perkara, wa zarwati sanamihi, dan paling tinggi darinya perkara. Kalau itu aku berkata, bala, baik ya Rasul. Bala ya Rasulullah. Qala, Nabi berkata, ra'sul amri al-islamu, pokok perkara itu Islam. Wa amuduhu salatu, dan tiangnya perkara itu salat. Wa zarwatu sanamihil jihadu, dan bermula puncak. Nah, puncak dari puncaknya Islam, puncak dari puncaknya Islam, puncak dari puncaknya perkara atau Islam itu jihad, ya, ke Islam. Bermula tiangnya Islam tadi, sholat, dan bermula puncak dari puncaknya Islam itu jihad. Qala, kemudian Nabi berkata, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih. Maukah aku beritahukan kepadamu dengan bimalaki, dengan pokok, dengan raja, dengan yang tinggi dari demikian seluruhnya? Qultu, aku berkata, bala, baik ya Rasul. Bala ya Rasulullah. Wa akhadha bilisanihi, kemudian maka mengambil oleh Nabi dengan lidahnya Nabi. Memanggil, kemudian memegang oleh Nabi akan lidah beliau. Summa qala, kemudian Nabi berkata, kuffa alaika hadza, tahan olehmu, kafa ya kufu, kuffa, tahan olehmu kepadamu akan ini lidah. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bihi. Sesungguhnya kami itu akan dihukum dengan apa yang kami bicarakan dengannya. Apakah bicaraan juga ada hukumnya, ada perhitungannya? Faqala, maka Nabi berkata, sakalat ka ummuka, kasihan engkau. Nih, kita artikan gitu, nanti kita prosesnya. Sakalat ka ummuka. Nih, kalau bahasa Indonesianya gimana ya? Ini udah jadi ungkapan nih, kasihan engkau. Wahal yakubbun nasa finnari ala wujuhihim au qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Wahal yakubbun nasa. Apakah? Ini maksudnya istifham ingkari. Tidaklah menelungkupkan akan manusia dalam neraka di atas muka-muka mereka. Atau berkata ianya Nabi, di atas pangkal-pangkal hidung mereka. Illa hasaidu, kecuali oleh hasil. Fa'il yakubba.
Tidak menelungkupkan akan manusia dalam neraka di atas muka-muka mereka, atau Nabi berkata di atas pangkal hidung mereka, kecuali oleh asaidu alsinatihim, oleh hasil dari lidah-lidah mereka. Rawahut Tirmidzi, meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tirmidzi. Waqala, dan Tirmidzi berkata hadisun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Nah, itu Ustaz. Titik dulu Ustaz. Ustaz, Ya Ustaz. juhihim bermakna al-wajhu. Ya, jamak dari wajihun. Kenapa Ustaz? Ada makna lain? Kan di sana rujuhihim. Di mana rujuhihim? Di sini wujuhihim. Udah sering hadis ini Ustaz. Ah? Sering, sering kita dengar hadis ini memang wujuh kan? Oh, rujuh ya. Ya. Di di layar rujuhihim ini kan di kitab saya juga rujuhihim tadi. Oh, tulisannya rujuh ya. Saya baca wujuh ya. Oh, wujuh ini. Yang benar wujuh. Ala wujuhihim. Sering, karena ini gini. Cocok itu dengan siaknya. Ada satu hadis bilang pangkal hidung. Hadis yang lain bilang wajah. Ya. Mudah-mudahan di kitab lain juga wajah. Sama kitab ini juga sama. Oh, wujuhihim juga. Salah berarti. Sampai kita lihat banyak kitab Ustaz. Coba. Wujuh Ustaz. Di kitab Ya, ini wujuh. Ya, wujuh. Kau pakai kitab ini aja. Terang mana? ya. Ustaz, serah Oh, Ustaz sih. ya oke. Ah, ini. Lebih enak ini kalau saya mata saya tapi. Ya. Mana? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baru syarah. I'lamu ikhwani. Ya, i'lamu ikhwani. Ketahui olehmu wahai saudara-saudara. Waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Semoga memberi taufik kepadaku oleh Allah dan kepadamu taufik li ta'atih untuk taatnya Allah. Akan apa yang perlu engkau ketahui? Anna hadzal hadisa aslun azimun. Bahwa sungguh ini hadis itu asal, dasar yang besar. Aslun azimun, biasa begitu. Dasar yang atau dalil yang agung, dalil dalil yang besar penting. Wafil jami'i ziyadatun ala ma zakarahu huna. Dan dalam kitab jami' sagir mungkin maksudnya, Imam Suyuti. Dan dalam kitab jami' itu ada lebih, ada tambahan ala ma zakarahu huna, di atas ma yang menyebut oleh musannif akan nyama di sini. Eh, ada tambahan lagi. Walafduhu, dan bermula lafadznya ma fil jami' itu an Mu'adz bin Jabalin, dari Mu'adz bin Jabal. Qala, berkata ianya Mu'adz bin Jabal. Apa kata beliau? Kuntu ma'an Nabi. Kenapa beliau membawakan ibarat ini? Atau tag lain kan? Ada tambahan informasi. Kuntu ma'an Nabi adalah aku, kata Sayyidina Mu'adz, adalah aku itu ma'an Nabi, bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fi safarin, dalam satu perjalanan. Fasbatu yauman qariban minhu. Maka di suatu pagi, jadilah aku. Gimana mananya, Ustaz? Bersebuh-sebuhlah aku pada suatu hari itu yang dekat darinya. Ya, ya. Fasbahtu. Di waktu subuh, di waktu subuh pada suatu hari, aku itu dekat dari Nabi. Ya, itu terjemahannya begitu. Kalau makna perkataannya, masuklah aku ke dalam waktu subuh pada suatu hari itu yang dekat posisiku darinya Nabi. Ya. Wa nahnu nasiru, dan padahal kami itu yang sedang berjalan ya, berjalan. Fakultu, maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al jannah. Nah, beritahukan olehmu kepadaku dengan satu amalan yang bisa memasukkan dia akan aku ke dalam surga. Nah, ini walaupun masuk surga dengan fadlillah kan, amal ini penting nih.
Para sahabat juga nanya, harus ada amal berarti. Bahkan amal itu sendiri bagian dari fadlullah. Akhbirni, beritahukan kepadaku dengan satu amalan yang memasukkan dia akan aku ke dalam surga. Fadzakarul hadisa, dan menyebut oleh Mu'ad akan hadis di atas. Ya, qauluhu akhbirni. Bermula sabdanya Nabi akhbirni atau bermula ucapannya hadis akhbirni. Di atas tadi ada akhbirni. Fihi azimu fasahatih. Dalamnya ucapan itu ada besar kefasihannya Mu'ad. Fihi azimu fasahati. Dalamnya hadis, dalamnya ucapan akhbirni itu menunjukkan besar kefasihannya atau sangat fasihnya Mu'ad bin Jabal. Nah, fa'innahu aujaza. Fa'innahu aujaza wa ablagha. Maka sesungguhnya Mu'ad itu aujaza meringkaskan ya dalam bertanya wa ablagha dan kuat ya. Jadi kuat pakai amal. Akhbirni kemudian ringkas. Ringkas banget pertanyaannya. Tapi isi pertanyaannya ya penting banget. Ya. Karena pertanyaannya keren ini bagus. Wa min sama karena itu hamidan nabiyyu memuji oleh Nabi. Memuji oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mas'alatahu akan pertanyaannya Mu'ad. Wa ajaba min fasahatihi haitsu qala lahu. Dan takjub ianya Nabi dari kefasihannya Mu'ad. Kira-kira berkata ianya Nabi baginya Mu'ad. Ya, Nabi aja kagum terhadap pertanyaan ini. Apa kata Nabi? Laqad sa'alta an azimin dalam hadis tadi ada kan? Demi Allah, engkau sungguh telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Ya. Apa maknanya an azimin? An amalin azim. Sungguh engkau telah bertanya tentang amalan yang besar. Ya. Sama Ustaz? Wa innahu layasirun ala man yassarahu Allahu alaih dan sungguhnya amalan kata Nabi itu sungguh mudah kepada orang yang memudahkan akannya orang oleh Allah atasnya amalan. Bagaimana cara Allah memudahkan kita beramal? Ai bitaufiqihi ilal qiyami bit ta'ati wa syarhi sadrihi ila sa'i fima yukallifuhu Allahu bih. Yaitu dengan cara memberi taufiknya Allah kepada iman ya. Ya, idafah fa'il buang maf'ul misalkan. Dengan cara memberi taufiknya Allah kepada seorang tadi atau dengan cara memberi taufiknya Allah akannya orang tadi ilal qiyami kepada melaksanakan bi ta'ati dengan ketaatan-ketaatan wa syarhi sadrihi atau kepada taufik yaitu dengan cara menerangkan dadanya siman oleh Allah. Menerangkan dadanya, siapa yang menerangkan Allah? Kemana dibuka dadanya, dilapangkan dadanya? Ila sa'i kepada berusaha, fima yukallifuhullah pada sesuatu yang mentaklif akan dia oleh Allah dengannya. Allah mudahkan kita untuk melakukan taklif, salat, zakat dan lain-lain kan. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Karena barang siapa yang menginginkan oleh Allah bahwa membimbing ianya Allah akannya orang niscaya melapangkan oleh Allah akan dadanya untuk Islam. Nah, itu dalilnya berarti makanya beliau memaknai layasirun ala man yassarahu dengan makna taufik dan dengan makna syarhi sadri dalilnya famayuridillah. Orang-orang yang Allah inginkan untuk menunjukinya, Allah lapangkan dadanya untuk Islam. Mudah untuk melakukan segala taklif syar'i. Summa fassara dzalikal amal al-'azima biqaulih. Kemudian menafsirkan oleh Nabi akan demikian amalan yang agung tadi dengan ucapannya Nabi. Nabi menyatakan apa amalan yang besar? Ta'budullaha. Pertama, engkau mengesahkan akan Allah. Kau nyembah akan Allah. Kau nyembah dan engkau esahkan. Tuwahiduhu. Engkau esahkan akannya Allah. La tusyrik bihi syai'an. Jangan engkau menyekutukan. Atau la nafi, bukan la nahi kan? Kalau ta'budu dari engkau menyembah akan Allah, la tusyriku bi syai'an, tidak engkau menyekutukan dengannya Allah akan sesuatu.
Ta'ti bi jami'i anwa'il ibadati ala wajhil ikhlas. Artinya engkau melaksanakan dengan semua macam-macam ibadah di atas jalan ikhlas. Jadi la tusyriku bihi syai'an termasuk juga enggak boleh ria, sudah ada dalam la tusyrik. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ambil kopi Ustaz. Qauluhu wa tuqimus wa tuqimus shalah. Bermula sabdanya Nabi wa tuqimus sholata ila qauli hingga sabdanya Nabi wa tahujjul baita. Ai ta'ti bi jami'i dzalika in wajadta asbabahu wantafat mawani'uhu bisairi wajibati. Artinya ta'ti engkau melaksanakan dengan semua demikian. Salat, zakat, haji dan seterusnya. In wajadta jika engkau mendapati akan sebab-sebabnya demikian. Haji ada ongkosnya maksudnya. Zakat dan samping hisabnya. Wantafat mawani'uh dan ternafilah oleh penghalang-penghalangnya demikian. Kau datangi dengan semua demikian jika engkau dapati akan sebab-sebab demikian dan ternafilah oleh mawani' penghalang-penghalang demikian bisa iri wajibatiha dengan semua kewajiban-kewajibannya yang demikian. Artinya dalam salat, dalam haji ada beda-beda kewajibannya. Summa qala lahu, kemudian berkata ianya Nabi, kemudian berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lahu baginya Mu'ad radhiyallahu anhu. Apa kata Nabi? Ala adulluka ala abwabil khairi. Maukah aku tunjukkan kamu kepada pintu-pintu kebaikan? Wa fi riwayat Ibnu Majah ala adulluka ala abwabil jannah. Dan dalam riwayat Ibnu Majah itu bunyinya beda dikit. Ala adulluka ala abwabil jannah. Pintu-pintu surga. Di sini pintu-pintu kebaikan. Di kebaikan itu surga. Kan? Ya. Qaulu as-saumu junnah. Bermula sabdanya Nabi as-saumu junnah. Puasa itu benteng. Ya, puasa itu benteng. Beliau maknai. Kalau secara zahir puasa apa aja Ustaz? Termasuk puasa Ramadan ya. Di sini beliau maknai al-iksaru min naflihi. Maknanya puasa itu junnah memperbanyak dari sunnahnya puasa. Bermula memperbanyak dari sunnahnya puasa itu jadi benteng. Kalau sehari doang nggak bakal jadi benteng. Nah, ya. Kenapa di sini as-saumu junnah? Puasa di sini harus bermakna sunnah, bukan puasa fardu. Nah, ini alasannya. Bermula memperbanyak dari sunnahnya puasa itu yang jadi benteng. Kenapa maknanya puasa sunnah? Li'anna fardahu qaddamahu. Karena bahwa sungguh fardunya puasa itu telah mendahulukan oleh Nabi akan yang fardu. Puasa fardu sudah. Tuqimus shalah, tasumu Ramadan, wa tahujjul baita. Nah, ini beliau menghitung yang wajib-wajib dulu, kemudian baru as-saumu junnah. Berarti kata beliau, saum di sini sunnah. Wal junnatu bidhamil jimi min jannah istatara. Bermula junnah, junnah dengan dhammah jim itu dari jannah, dari jannah. Mana mustaq, mustaq dari jannah. Maksudnya dari madinya, dari masdarnya jannah. Ya. Tapi di sini kita baca madi mudah-mudahan. Ai istatara. Karena jannah tertutup, ya. Istatara tertutup. Nah, jadi kalau junnah diambil dari jannah yang bermakna istatara, berarti junnah ini maknanya apa? Kesimpulan makna huwa sitrun wa wiqayatun minan nar. Artinya dianya puasa itu penutup, wa wiqayatun dan penjaga dari api neraka. Rajin puasa, insya Allah terhindar dari api neraka. Ya, intinya rajin puasa berarti kan mengendalikan syahwat. Otomatis kalau mengendalikan syahwat, ya menyebabkan kita masuk neraka, ya mengikuti syahwat. Nah ini. Kesimpulan maknanya huwa sitrun, yaitu dianya puasa itu penutup dan penjaga dari neraka, wa min istilah syahwat wal ghafalati, dan dari dikuasai oleh syahwat-syahwat dan oleh kelalaian. Penutup penjaga dari dikuasai oleh syahwat dan kelalaian. Hmm.
Iya. Babu wasilatin gimana? Babu wasilatin. Hmm. Enggak double waw, San. Bukan dua wawnya. Wazalika babun wa wasilatun, bukan. Maka langsung aja idhafah. Babu wasilatin. Ya. Di layar tadi gimana? Double Babun. wow? Nah, di sini double waw, San. Makanya lebih cocok double kayaknya. Ini di kitab ini kan. Pindah ke kitab ini. Babun. Tadi di kitab mana kalau wazalika babu wasilatin. Rada rancu maknanya. Ini babun wa wasilatun ila sofal ahwali. Ya, itu. Pakai double waw-nya. Wazalika dan bermula demikian puasa itu satu pintu. Wa wasilatun dan perantara. Ila sofal ahwal. Menuju kepada bersihnya ahwal. Ihwal kita. Bersih perilaku. Wa wuku'i afdalil a'mali ala nihayatil kamali. Dan dianya puasa menjadi pintu dan perantara kepada terjadi seutama-utama amal di atas puncaknya kesempurnaan. Maknanya kalau orang puasa insya Allah amalnya biasanya ya, akan dilakukan dengan sempurna. Kenapa? Nah, kan harus ada alasannya, Ustaz, kan? Bermula demikian puasa itu satu pintu dan perantara menuju kepada bersihnya ihwal dan kepada terjadinya seafdal-afdal amal di atas puncak kesempurnaan. Insya Allah orang yang puasa amalnya maksimal katanya, sempurna. Kenapa? Lima fisomi minas sabri ala malamati syahwah wal ma'lufati. Karena sesuatu yang ada ia dalam puasa. Lima fisomi karena sesuatu yang ada ia dalam puasa. Apa ma itu? Minas sabri dari bersabar. Nah, dari bersabar ala malamati syahwat atas celaan-celaan syahwat. Wal ma'lufah dan di atas kebiasaan-kebiasaan. Gak paham. Ah, ini kalau yang tadi lebih masuk di kita ini Ustaz. Bukan Malah malam mati atau malah? malazi kan, kelezatan kan. Hmm. Nah, ini ya itulah kitabnya Ustaz. Memang harus di double gabung ini. Tiga berarti kita pakai. Saya pakai yang satuan itu. Harus ditulis Ustaz. Ustaz tulis ulang, digabung semua. Diketik kan gampang. Sambil ngaji diketik ya itu. Kalau nggak paham kita. Ini baru paham nih. Yang tadi ini kita tambah waw di sini kan. Wadzalika babun wa wasilatun ila safail ahwali. Nah, ini juga benar nih safai pakai hamzah, kan? Bukan sofa tadi. Bermula demikian puasa itu pintu dan wasilah perantara kepada bersihnya ihwal dan kepada terjadi seafdal-afdal amal di atas puncak kesempurnaan. Kenapa? Lima fisomi karena ma yang ada dalam puasa. Apa ma itu? Minas sabri dari sabar an maladhi syahwat. Dari kelezatan-kelezatan syahwat wal ma'lufa dan dari kelezatan-kelezatan kebiasaan. Ma'lufat makan minum biasa. Berarti min baya namanya tuh. Ya, bayan ma. Ya. Kembali lagi ke sini ya. Wa qad qala dan sungguh berkata oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman fi sabilillah, barang siapa yang puasa ia sehari di jalan Allah, niscaya ja'alallahu menjadikan oleh Allah bainahu antaranya orang wa bainan nari antara neraka khandakan akan satu parit. Yang ada ianya parit kama bainas samai wal ard. Yang ada ianya parit sebagaimana antara langit dan bumi. Lebar banget parit kan? Akan menghalangi orang yang puasa itu dari masuk neraka. Siap, siap Ustaz. Yang pengen kerja kalau boleh. Kemudian
Mana dalil? Wa fi Raudil Afkar, dalam kitab Raudil Afkar itu anna rajulan sa'ala bin Abbasin. Dalam kitab Raudil Afkar itu bahwa sungguh seorang laki-laki itu bertanya ia akan Ibnu Abbas. Tanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anisiyami tentang puasa. Ada orang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang puasa. Faqala, maka Ibnu Abbas berkata, ala uhaddisuka bihadisin kana indi minat tuha fil makhdunati. Eh, ala uhaddisuka, maukah aku ceritakan kepadamu dengan satu hadis? Karena indi yang ada ianya hadis itu di sisiku. Atau kabarnya amin. Allah uhadditsuka, maukah aku ceritakan kepadamu dengan satu hadis yang ada ianya hadis di sisiku itu. Aminat tuhafil mahdunah, dari hadiah-hadiah yang tersimpan. Ya. Tuhaf ini jamak dari tuhfatun. Ya. Tuhfatun, tuhaf. Tuhfah hadiah. Dari hadiah-hadiah yang tersimpan. Ya, ini hadiah nih. Hadis yang jarang banget saya ceritakan kepada orang. Hadiah istimewa. Apa nasihatnya? Hadisnya. In kunta turidu siyama Dauda fa innahu kana yasumu yawman wa yuftiru yawman. Jika adalah kamu itu kamu kepengen akan puasa Daud alaihissalam, fa innahu, maka sesungguhnya Nabi Daud itu ada ayahnya beliau itu puasa ayahnya beliau sehari dan berbuka ayahnya beliau sehari. Nah, kalau kamu pengen puasa Nabi Daud berarti caranya sehari puasa sehari buka. Nah, berarti puasa setengah tahun. Fa in kunta turidu siyama waladihi Sulaimana, dan bila adalah kamu itu kamu kepengen akan puasa anaknya Nabi Daud yaitu Nabi Sulaiman, fa innahu, nescaya sesungguhnya Nabi Sulaiman itu karena ada ia itu ya sumu puasa ia salah satu ayamin dalam 3 hari awal syahri pada awal bulan, wa salah satu ayamin min wasatih, dan 3 hari dari pertengahannya bulan, wa salah satu ayamin min akhiri, dan dalam 3 hari dari akhirnya. Ya, puasa Nabi Sulaiman begitu modelnya, 9 hari dalam sebulan. Ya, sepertiga berarti. Sepertiga tahun. Wa in kunta turidu siyama Isa, dan jika adalah kamu itu kamu kepengen akan puasanya Nabi Isa alaihissalam, fa innahu kana yasumud dahara, maka sungguhnya Nabi Isa itu ada ya beliau itu yasumud dahara, puasa ia dalam setahun. Tahun puasa terus. Tiap hari puasa. Nah, lebih berat nih kalau ngikuti. Mestinya umat Kristiani berarti lebih ini Ustaz. Apa namanya? Lebih sederhana, lebih tasawuf ini. Kalau ngikuti Nabi Isa. Puasa setahun. Wa yalbisu sya'ra. Sya'ra itu aja. Dan memakai akan pakaian, akan bulu-bulu. Pakaian dari bulu. Ya, mudah-mudahan begitu. Tapi caranya puasa berbeda mungkin Ustaz. Gimana? Cara puasa? Caranya ya mungkin dia bisa minum sedikit gitu. Enggak, maksudnya gini. Pagi sama ya, ini terbit matahari sampai terbenam. Malam tidak makan. Itu masuk puasa dahar kan? Siang doang puasa. Tapi setahun. Ya malam tetap buka. Bukannya puasa dahar itu dicela, tunggu di kita di syariat Nabi Muhammad enggak. Ya tergantung orangnya sebenarnya. Ya kan? Yang enggak, yang dicela itu wisal kan? Sambung-sambung malam juga puasa. Habis Oh, buka puasa maghrib 4 puasa hari. lagi. Ya itu puasa wisal. Kalau puasa dahar nggak apa-apa, kita kuat puasa aja. Hmm. Nah, terus Nah, ini kan apa ya istilahnya ya? Ada hadis-hadis yang sunnah tapi Rasulullah nggak melakukan gitu, tunggu. hmm. Ini semuanya kan nggak dilakukan oleh Rasul kan? Yang mana? Ini. Ya kayak puasa Daud gitu. Apa Nabi puasa Daud sepanjang hidup beliau? Enggak. Tapi Nabi nganjurkan dalam hadis-hadis Nabi kan. Hmm. Nah, ini Artinya ini jadi sunnah qauliyah ya. ya sunnah qauliyah. Nabi puasanya ada ini di depan. Nah, ini kita lihat kalau Nabi bagaimana kan. Hmm. Wahai summa adrakahul lailu saffa qadamaihi.
Dan di mana tempat? Di mana tempat mendapati akannya Nabi Isa oleh malam, niscaya sofa, membariskan, menjulurkan, ia akan dua kakinya. Langsung tidur. Jadi Nabi Isa itu kan nggak ada rumahnya katanya. Di mana bumi di situ tidur, di mana malam. Di mana tempat mendapati akannya Nabi Isa oleh malam, sofa, meluruskan ia, membariskan ia akan dua kakinya, kan? Tidur maksudnya. Wasollah hatta tatlu ash. Ah, ini bukan tidur rupanya. Di mana tempat mendapati akan beliau oleh malam sofa, menegakkan mungkin maksudnya, membariskan akan dua tumitnya, maknanya berdiri. Wasollah dan sholatnya beliau hatta tatlu asyams. Sholat hingga terbit matahari, bukan tidur rupanya. Saya kira tidur tadi. Wa in kunta turidu siyama ummihi. Dan jika adalah kamu itu kamu kepengen akan puasa maknya Nabi Isa alaihi masalah. Fa innaha kanat tasumu yaumaini. Sesungguhnya Sayyidah Maryam itu ada ianya beliau puasa yang beliau 2 hari. Wa tuftiru yauman dan berbuka ya sehari. 2 hari puasa, sehari buka. Nah, insyaallah. Wa in kunta turidu siyama khairil bariyah ini. Jika adalah kamu itu kamu kepengen akan puasa sebaik-baiknya manusia. Fa innahu kana yasumu ayyamal bid. Maka sesungguhnya khairal bariyah Nabi kita alaihi wassalatu wassalam ada ayatnya beliau itu puasa ayatnya beliau ayyamal bid pada hari-hari putih. Hari-hari putih min kulli syahrin dari setiap bulan. Jadi Nabi puasa hari-hari putih yaitu Salisa Asyara 13, Warabi Asyara 14, wa Khamisa Asyara dan 15. Hadran wa safra, baik pada waktu hadir dan atau pada waktu safir. Tapi Nabi macam-macam. Kadang-kadang puasa api, kadang-kadang Nabi puasa Senin Kamis kan? Macam-macam. Nabi umum, semua Nabi praktekin. Nah, kadang Nabi puasa nggak buka-buka. Kadang buka nggak puasa-puasa. Kan gitu Ustaz, dalam kajian bab puasa. Jadi Nabi bebas. Cuma puasa putih menurut di sini nggak pernah Nabi tinggalkan. 13, 14, 15. Tapi untuk mengkaji bab puasa kan nggak cukup di sini. Ustaz kan harus digabung semua. Biar nggak bertentangan. Sumiyat bi ayyamil bid dinamakan akan dianya hari yaitu 13, 14, 15 dengan hari-hari putih. Kenapa? Lianna Adam alaihissalam karena Nabi Adam alaihissalam alaihi salatu wassalam. Yang ketinggalan wow nih. Lianna Adam alaihi salatu wassalam karena waktu Nabi Adam alaihi salatu wassalam itu lama habato minal jannah ilal ardi. Manakala turun ianya Nabi Adam dari sorga ke bumi. Iswadda jasadu. Nah, ini saya menghitamlah oleh tubuhnya Nabi Adam hitam bukan karena dosa. Min hari syamsi hitam karena panasnya matahari. Tubuh Nabi Adam hitam. Biasa AC dalam surga tiba-tiba ke bumi panas kan? Nah, hitam badannya. Faja'a Jibril alaihi salatu wassalam. Maka datanglah oleh Sayyidina Jibril alaihi salatu wassalam. Datang menemui Nabi Adam. Wa amarahu bisawmi ayyamil bid. Nah, dan memerintahkan oleh Jibril kannya Nabi Adam untuk puasa hari putih. Fabiyadda fil yaumil awali sulusa badaneh. Maka putih pada maka putih pada hari yang pertama oleh sepertiga badannya Nabi Adam. Nah, hari pertama putih separuh, sepertiga. Wafisani dan putih pada hari yang kedua sulusahu oleh 2/3 badan. Wafisalis pada hari yang ketiga jami'ahu seluruhnya badan. Nah, itu penyebab nama Ayyamul Bid. Tulis Ustaz Fikri. Masyaallah. Tambah lagi Bahan, ilmu. bahan, bahan. Bahan. Bahan, Gul. Masya Allah. Nah itu. Qala Abu Hurairah berkatalah oleh Abu Hurairah radhiyallahu an. Apa kata Abu Hurairah? Ausani khalili telah berpesan kepadaku oleh kekasihku sallallahu alaihi wasallam bisyami salasati amin untuk puasa 3 hari min kulli syahrin dari setiap bulan. Nah, itulah antara lain hari bait tadi, puasa putih. Qala sallallahu alaihi wasallam berkata oleh Nabi alaihi salatu wasallam, "Lau anna rajulan shoma yauman tatawwan." Andaikan seorang laki-laki puasa ia akan 1 hari karena bertatawwu. Puasa 1 hari melakukan ibadah sunnah. Summa u'tiya mil al-ardi zahaban. Summa u'tiya kemudian diberikan akan dianya laki-laki tadi akan sepenuh bumi nisbah emas. Lam yastaufi sawabahu yaumal qiyamah. Niscaya belum
mendapat sempurna ia akan pahalanya puasa pada hari kiamat. Ya, maknanya, andaikan seseorang puasa, kemudian langsung dibalas di dunia, dikasih emas sepenuh bumi, bukan 51 kilo Ustaz, yang ditemukan kemarin ya, di mantan hakim, mantan siapa? Kemudian diberikan akan dia sepenuh bumi emas, balasannya sepenuh bumi emas, tapi di akhirat masih dapat lagi. Lam yastaufi. Ini siapa belum mendapat kesempurnaan dia akan pahalanya. Di akhirat masih ada pahala lagi. Nah, begitu besarnya pahala puasa. Benar nggak begitu pemahamannya Ustaz? Nah, itu. Itu Ustaz. Utiya min al-ardi dhahaban lam yastawfi thawabahu ya. Ya, nah itu. Nuktatun. Nah, ini satu nuktah, satu permasalahan. Nuktah itu ya poin lah, poin. Qala Syibli radhiyallahu anhu. Berkata oleh Syibli radhiyallahu an. Apa? Ini ketinggalan juga. Radhiyallahu anhu-nya nggak ada. Nah, ditambahin. Apa kata Syibli? Kuntu fi kafilatin. Adalah aku itu dalam satu kafilah. Satu kafilah. Fatala'a alainal arabu. Maka muncul kepada kami oleh orang Arab. Arab di sini maksudnya perampok nih. Fatala'a alainal arabu. Maka keluar kepada kami oleh Arab yang tugasnya merampok. Fa'akhadul kafilata. Maka mengambil oleh mereka akan kafilah. Maknanya ini banyak takdir barangkali ya. Harta-harta benda yang ada di kafilah itu diambil. Summa marartu alaihim. Kemudian aku melewati mereka. Fahum ya'kuluna syai'an min ta'amil kafilah. Padahal mereka, nah mereka perampok itu orang Arab, itu mereka sedang makan akan sesuatu dari makanan kafilah. Orang itu kabirahum sha'iman. Aku melihat akan yang paling besar dari mereka akan yang puasa. Ini aneh nih, perampok ada yang puasa satu orang. Ya. Fakultu maka aku berkata, tasumu wa taqta'ut tariqah. Aku berkata, engkau puasa dan engkau juga merampok. Ya, engkau memotong akan jalan, yang engkau merampok. Faqala, maka berkata ianya, kabiruhum tadi, pembesarnya atau ketuanya mungkin. Aj'alu lisulhi maudhi'an. Aku menjadikan untuk kebaikan akan satu tempat. Mananya, walaupun aku penjahat, harus ada kebaikan yang aku lakukan. Aj'alu lisulhi maudhi'an. Aku menjadikan untuk satu kebaikan akan tempatnya. Penjahat juga ada kebaikannya. Summa ba'da muddatin ra'aituhu fit tawafi. Kemudian sesudah suatu masa, beberapa tahun kemudian, summa ba'da muddatin, kemudian sesudah beberapa masa, ra'aituhu aku melihat akannya perampok tadi fit tawaf dalam tawaf, ketemu di sedang ibadah haji. Faqala maka berkata ianya si kabir tadi perampok, ya Shibli, wahai Shibli, undur ila siyami, kaifa aslaha baini wa baina. Perhatikan olehmu kepada puasa. Bagaimana memperbaiki ianya puasa antara aku dan diantaranya. Mungkin diantaranya Allah mungkin maksudnya. Mungkin ada ucapan lain di belakangnya. Jadi, nah itu. Bagaimana memperbaiki ianya puasa antara aku dan diantaranya puasa kan nggak masuk kan? Kayak berulang kan. Nah, bagaimana memperbaiki ianya puasa antara aku dan diantaranya puasa. Antara aku dan diantara. Artinya yang kita pahami di sini puasa itu faedahnya luar biasa. Dia bisa memperbaiki hubungan saya dengan Allah. Gara-gara dulu saya puasa walaupun merampok akhirnya menyadarkan saya. Sehingga taubat. Itu lebih berat. Gimana Ustaz Ainul? Jadi seperti dia menampakkan diri bahwa saya sudah taubat loh gitu. Nah, betul. Ini menurut beliau inilah manfaat atau apa namanya hikmah atau apa ya dari puasa dulu fadilah kan? Karena dulu puasa walaupun jadi penjahat tapi akhirnya ini dapat jalan baik. Ya Berarti kebaikan. Pak Ilah aslah itu Allah atau asal menjadinya tuh. Aslahallahu bisawmi baini wa bainahu gitu. Nah, atau kemungkinan juga kepada Allah ini.
Tapi nggak ada di belakang. Mungkin ini kan ucapan, potongan ucapan. Ada obrolan-obrolan panjang lebar, kemudian beliau berkata, wahai Syibli, perhatikan olehmu kepada puasa. Tapi yang paling dekat puasa ini, bagaimana memperbaiki ianya puasa? Nggak apa-apa, Ustaz. Jadi ini kan Hmm. isnad majadi, memperbaiki oleh Allah dengan sebab puasa kan? Biasalah, majad akli. Ya, bagaimana memperbaiki ianya puasa? Yang memperbaiki dari Allah. Puasa kan nggak punya daya apa-apa, cuma dengan sebab puasa. Bagaimana memperbaiki ianya puasa di antaraku dan di antaranya. Nih, di antaranya puasa. Ini maksud saya di antaranya Allah. Hubungan beliau dengan Allah jadi baik gara-gara puasa. Lafadznya ditolak, Ustaz. Kita pahami seperti itu. Tidak didukung oleh ibarat. Eh, gitu aja, Ustaz. Hmm. Wa an Abi Musa al-Ash'ari dan dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Abi Musa berkata, "Kuntu fi markabin." Adalah aku itu dalam satu kapal, satu perahu. Warrihu warrihu thayyibatun. Bermula angin itu baik. Angin sepoi-sepoi bagaimana nih? Angin itu baik. Apa maknanya usah angin baik? Coba Cuacanya kayaknya. baca. Cuacanya baik. Hmm. Sama, warihu tayyibah. Bermula cuaca itu baik ya. Ya, cuaca. Oke. Lebih masuk Ustaz. Ini pengen cerita apa ini? Jadi kata beliau, kami dalam perahu, dalam kapal, cuaca kelihatan aman-aman aja baik kan? Warihu thayyibatun, bermula angin itu baik. Cuaca baik. Dulu perahu layar soalnya ya. Sehingga perlu dikisahkan tentang angin. Karena nggak ada mesin. Fahatifa bina hatifun. Maka berteriak kepada kami oleh seseorang yang berteriak. Ada bunyi tapi nggak kelihatan orangnya. Hatif, telepon ya. Maka menelpon kami oleh seorang penelpon kalau sekarang. Nah, ya kan? Maka apa namanya sekarang berbunyi ya. Meneriaki kami oleh orang yang meneriaki sab'a maratin selama 7 kali. Apa bunyi teriakannya? Ya ahlas safinah. Ya ahlas safinati wahai penduduk kapal, penghuni kapal. Kifu, wakafa ya kifu. Kifu hatta ukhbirakum bi qada'in. Qadahullahu ala nafsi. Kifu berhentilah kalian. Hatta ukhbirakum. Hingga aku ceritakan kepada kamu dengan satu qada, satu keputusan yang telah memutuskan akannya oleh Allah kepada dirinya. Dengan satu ketentuan yang telah menetapkan akannya ketentuan oleh Allah kepada dirinya Allah. Apa bunyinya? Nah, innahu man atasha nafsahu lillahi fi yaumin harin kana haqqan 'ala Allahi ayyarwiyahu yaumal qiyamah. Nah, ini salah satunya ini nih. Jadi enggak tujuh-tujuhnya. Oh, benar. Jadi panggilannya 7 kali, tapi isi ucapannya dikit doang. Kifu berhentilah kalian semua hatta ukhbirakum hingga aku beritahukan kepadamu biqada'in dengan satu ketetapan. Qadahullah yang telah menetapkan akannya qada oleh Allah kepada dirinya. Allah mewajibkan kepada dirinya nih. Apa bunyinya? Innahu man attasya. Sesungguhnya hal dan sya'an itu. Barang siapa yang menghauskan ia akan dirinya, menghauskan untuk Allah dalam hari yang panas, namanya puasa. Barang siapa yang menghauskan ia akan dirinya karena Allah, menghauskan dalam hari yang panas, karena hakan. Niscaya adalah hak kepada Allah ayyarwiyahu bahwa memuaskan ianya Allah akan dia pada hari kiamat. Yarwiya ini kenyang air. Kenyang air namanya rawa yarwi. Kalau kenyang makanan syafaan kan. Niscaya adalah hak kepada Allah itu memuaskan ianya Allah akan orang itu pada hari kiamat. Ayyarwiya isim kana hakan khabar muqaddam. Itu maknanya Allah mewajibkan kan. Adalah mengenyangkan, memuaskan oleh Allah akan dia pada hari kiamat itu menjadi hak atas Allah. Kewajiban Allah. Dijamin dia nggak akan haus pada hari kiamat. Apa perbedaannya sama rawa itu, Ustaz?
Kalau rawa puas, puas air, kenyang air namanya rawiyah. Kalau kenyang makanan kan coba kan bahasa Arab. Enggak, rawa meriwayatkan ini. Rawa meriwayatkan. Sama aja Ustaz. Cuma Sama ya. ini fathah ini rawa, rawaya. Rawi, rawiya, yarwi ya. Oke, nah. Rawiya, yarwi. Kalau riwayat, rawa, yarwi, riwayatan kan. Beda masdarnya. Coba saya lihat ya. Apa bedanya? Benar. Mudah-mudahan kalau biasa rawa, yarwi kan. Rawaya, yarwi, riwayatan. Fathah kasrah Ustaz. Kalau ini kasrah-kasrah. Rawiya, yarwi. Coba, benar kan? Masalahnya apa? Rawiyah jadi. Lihat dulu nih. Kan masdar sulasi katanya simaknya semua Ustaz. Nah, jadi harus lihat kamus. Nah, kan gitu. Ya bikin pusing kadang. Iya. Harus lihat kamus nggak apa-apa. Rawiya, rawiya, nah, yarwa, irwan, rayyan, riyan, rawiyat. Ya, dari rawiya, yarwa, rawiya, 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 ayyarwiya, alallahi ayyarwa. Salah baca. Ya, puas. Rawiya bacanya. Ma'un rawiyun. Isim fa'ilnya fa'ilun. Rawiyun. Ma'un rawiyun. Arawiyu asaki. Orang yang memberi air. Rawiyu. Bedanya kalau riwayat rawa. Rawa yarwi riwayatan. Ini rawiya yarwi rayyan. Ya. Dan riyan. Nanti lihat lagi Ustaz. Nah itu. Qaulu wasadaqah ay fi'luha. Bermula sabdanya Nabi wasadaqah ay fi'luha. Bermula memperbuatnya sedekah tutfi'u al khati'ata. Itu memadamkan ia akan dosa, kesalahan. Tamhu. Tamhu. Artinya menghapus ianya sedekah akan kesalahan. Kama yutfi'ul ma'un nara. Sebagaimana memadamkan oleh air akan api. Itu faedah sedekah. Bisa memadamkan kesalahan. Wa khussatis sadaqatu bidzalika lita'addi naf'iha. Dan dikhususkan akan sedekah dengan demikian. Kenapa cuma sedekah yang bisa memadamkan kesalahan, menghapus kesalahan? Dikhususkan akan sedekah dengan demikian lita'addi naf'iha karena muta'adi. Muta'adi manfaatnya sedekah. Sedekah itu ibadah sosial ya. Kalau salat manfaat untuk diri sendiri, baca Quran ya. Ini manfaatnya untuk orang lain. Lebih dahsyat. Yang pertama dikhususkan akan sedekah dengan demikian bisa menghapus dosa. Lita'adi naf'iha karena melampaui memutaadi manfaatnya sedekah. Alasan pertama. Alasan kedua, oleh annal khalqi ayalullah karena makhluk itu semuanya keluarga Allah. Ya annal khalqa karena makhluk itu ayalullah keluarga Allah. Keluarga Allah nih semuanya. Wahya ihsanu ilaihim dianya sedekah itu berbuat baik kepada mereka keluarga Allah. Kita berbuat baik kepada keluarga Allah, Allah akan membalas dengan yang terbaik kan? Nah, itu bahasa majatnya. Dianya sedekah itu ihsanan berbuat baik kepada mereka keluarga. Wal adatu annal ihsana ila ayali syahsin yutfi'u ghadabah. Dan bermula kebiasaan itu bahwa sungguh berbuat baik kepada keluarga seseorang itu memadamkan ya akan kemarahannya. Ini gravitasi Ustaz. Kalau kita berbuat baik kepada keluarga hakim, ya makanya hakim nggak neko-neko biasanya aman ya. Kalaupun dihukum hukumannya ringan nih, suap. Dan bermula kebiasaan itu bahwa sungguh berbuat baik kepada keluarga seseorang yutsi memadamkan ya akan kemarahannya. Nah, udah titik di sini kan. Itulah makanya balasannya karena makhluk itu semuanya makhluk Allah bahasanya. Dengan kita berbuat baik kepada mereka Allah sayang sehingga kesalahan kita pun dihapus.
Wa sababu itfa'il ma'in nara anna bainahuma ghayatut tadaddadi. Tadaddadi. Bermula sebab memadamkan oleh oleh air akan api, itu sungguh antara keduanya api dan air itu memang ghayatut tadaddad. Itu puncak berlawanan. Api dan air sangat berlawan. Ya haratun ya bisatun dianya api itu panas kering. Panas lagi kering sifatnya. Wahwa baridun ratubun dianya air itu yang dingin lagi basah. Hmm. Sudah sejam aja ya. Maka sungguh berlawanan ianya air akannya api. Wadiddu yakma'ud didda wa yu'dimu dan bermula lawan itu mengalahkan ia akannya lawan dan meniadakan ia akannya lawan. Wa bi itfa'il khatoya ya nurul qalbu dan dengan padamnya kesalahan-kesalahan. Nah, ya nurul qalbu jadi bercahayalah oleh hati, wa tasful a'malu dan bersihlah oleh amalan-amalan. Walizali karena ini kanatis shadaqatu baban aziman li ghairiha minal amali. Karena ini adalah bersedekah itu pintu yang besar untuk lainnya sedekah daripada segala amal-amal kebaikan. Jadi sedekah pintunya. Kalau udah melewati pintu, amal-amal yang lain udah banyak banget di dalamnya, tinggal ngambil kan. Dan dengan padamnya kesalahan, teranglah oleh hati, bersihlah oleh amalan-amalan. Karena ini adalah sedekah itu pintu yang besar bagi lainnya sedekah daripada segala amal-amal. Faqad qaddamna syai'an min ba'di fadailis sedekah. Dan sungguh telah kami dahulukan akan sedikit sesuatu dari sebahagian keutamaan sedekah di belakang. Titik Ustaz, titik di sini. Masya Allah. Baru sejam tapi. Mananya Ustaz? Ya. Apa maksudnya khilaf aula itu? Khilaf aula. Khilaf aula. Di bawah makruh. Enggak makruh juga. Menyalahi keutamaan. Yang utama itu ditinggalkan. Kalau kita melakukannya berarti kurang utama. Tapi enggak ada dalil yang memakruhkannya. Dalil bukan dalil nas untuk kemakruhan, tapi dalil yang didapati secara dipahami gitu ya. Berarti khilaf itu maksudnya menyelisihi keutamaan. Pendapat. Ya. Yang utamanya sebalik itu. Saya juga nggak tahu contohnya apa khilaf aula. Memang ulama ketat dalam membahas, harus jelas mana makruh, mana khilaf aula. Dan makruh juga ada makruh tahrim. Nah, ini oke kalau mau baca lah gantian sekarang. Ayo. Kalau mau lanjut setengah jam lagi boleh. Tapi saya pendengar aja. Siapa mau baca? Ustaz Fikri, Ustaz. Coba saya lihat ada berapa orang. 8 kita nih rame Ustaz. Ustaz Ainul, Ustaz Zaidi, Ustaz Fikri, Ustaz Basri, Basis Kahfi. Ustaz Ilham, Ustaz Muhammad Zainul, Ustaz Said. Siapa mau baca silakan. Ya saya tunjuk. Nih, Pak Una. Saya coba deh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah. Kedengeran? Dengar. Wah, dan di sini fawaidu ada beberapa faedah. Kila dikatakan, kana rajulun min qaumis salihin. Dulu ada seseorang dari kaumnya Nabi Saleh. Qad azahum. Sungguh telah menyakiti akan mereka. Faqalu ya Nabi Allah. Wahai Nabi Allah. Wada'ullaha alaihi. Berdoalah olehmu kepada Allah atasnya. Faqala. Maka Nabi Saleh berkata, idhabu pergilah kalian. Faqad kafaitumuhu. Sungguh telah kalian itu telah mencukupinya gitu ya. Ya. Wa kana yakhruju kulla yawmin dan adalah dia itu keluar tiap hari. Yatahattabu mencari kayu. Ya. Qala ia berkata, fa kharaja yawma idin. Maka ia keluar pada satu hari wa ma'ahu raghifani
dan sabit bersamanya itu dua potong roti. Fa'akala ahadahuma, maka ia makan akan salah satu dari dua roti. Watasaddaqa bil akhari, dan ia bersedekah dengan yang satunya lagi. Qala, ia berkata, fahtatibu, fahtataba, Hmm. maka ia mencari Kayu bakar. apa namanya, kayu bakar. Hmm. Summa ja'a, kemudian datang bi khutbatihi saliman. Khutbah ini dengan Bihatobihi, khutbah. dengan kayu bakarnya. Kemudian datang ia dengan membawa kayu bakar. Oh, di sini berarti dia pakai kho di sini nih. Ha, ha. Ih, kan dari hatoba tadi. Hatobu jahannam. Ada. Hatob, kayu Sorry, bakar. berarti biasa kelebihan titik ini. Dengan dia datang dengan membawa kayu bakarnya saliman, dalam keadaan selamat. Yusibuhu, ya, yusibuhu syai'un, telah menimpa ia oleh Falam, ada sesuatu. falam. Falam yusibhu syai'un. Oh, tidak ada pahalanya di sini. Falam yusibuhu syai'un, maka tiada menimpa ia oleh sesuatu. Qala, ia berkata, fada'ahu, maka ia memanggilnya. Fada'ahu salihun, maka Nabi Saleh memanggilnya. Waqala, dan ia berkata, ayu syai'in sana'atal yaum. Perbuatan apa yang telah engkau lakukan pada hari ini? Qala kharajtu, aku telah keluar. Wa ma'i, dan bersamaku kursonin. Ada dua kurson. Apa kurson ini? Dua potong roti. Bersama. Dua potong roti. Fasadaqtu bi ahadihima, maka aku bersedekah dengan salah satu dari kedua potong roti. Kalau antara, dan aku makan yang lainnya. Faqala, maka ia berkata. Faqala Salihun alaihi salam, maka berkata Nabi Salih alaihi salam, halla hatabuka fahallahu. Taruhlah akan apa namanya? Ia menaruh akan kayu bakarnya. uh, hal Halli, ya, atau Entah. bakat. Apa halla ya hallu? Halla ya hullu. Ya hillu. Halla ya hillu. Hilla. Ah. Illa, ya, hilla atau bakat, taruhlah akan Lep, kayumu. buka olehmu. Jadi kayu terikat itu. Uraikan, Fa- buka olehmu akan kayu. Kayu bakar. Hilla atau bakat, Hmm. bukalah ikatan talimu. Fahallahu, maka ia membukanya. Faizan fihi su'banun, faizan fihi su'banun, maka tiba-tiba di sana di kayunya itu ada ular aswadun yang hitam. Mislul jazai, seperti jazak. Abu ala jaz'in minal hatabi. Abu. Apa ada? Menggigit. Oh iya, gigit. Menggigit ala jaz'in minal hatabi. Di atas satu Jaz'in, dahan. Dahan, dahan. ah, Dari kayu bakar. menggigit daripada kayu bakar. Faqala, maka ia berkata, bihada, dengan ini dafa angka, itu menolak darimu ular itu, yakni bisadaqati, yaitu dengan sedekah. Itu dulu, Ustaz. Nah, ada yang muskil, Ustaz? Hmm. Artinya faqala bihada itu, makanya dia mengibaratkan dia selamat dengan pokoknya puasanya itu gitu ya. Ya. Bukan dengan sedekah. Dengan sedekah jadi selamat dari gigitan ular ya. Ini Sedekah. ceritanya sedekah tadfa'ul bala. Coba saya Oh ulangi iya. dulu ya. Wahuna fawaidu, di sini ada beberapa faedah. Bila dikatakan orang kana rajulun min qaumi solihin qad azahum. Adalah seorang laki-laki dari kaum Nabi Saleh itu sungguh telah menyakiti oleh laki-laki tadi akan mereka kaum. Provokator nih, ada satu orang di antara kaum Nabi Saleh jahat. Fakalu, maka berkatalah mereka kaum. Kaum itu datang kepada Nabi Saleh mengadu lelaki jahat tadi. Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, udu Allah alaih, doakan olehmu kepada Allah atasnya, atas kebinasaannya. Doakan kepada Allah agar laki-laki jahat ini mati. Ya, kan? Faqala, Nabi Saleh berkata, idhabu fakat kafaitumuh. Pergilah kalian, kalian telah mencukupi akan dia. Udah, ini dia mati sendiri nanti. Orang jahat memang bakal mati. Nah, kan?
Kafaitum. Kafaitum. Wakana ada ianya laki-laki jahat tadi yakhruju kulla yaumin keluar ia setiap hari yahtatibu cari kayu bakar ia. Qala berkata ianya perawi. Fakharaja yauma idzin maka keluar ianya laki-laki pada hari itu. Ma'ahu raghifani bersama dia itu ada dua potong roti. Fa'akala ahadahuma maka makan ia akan salah satu keduanya wa tasaddaqa bil akhiri bersedekah dengan roti yang lain. Qala berkata ianya perawi, fahtatoba maka mencari kayu bakar ia, summa ja'a bihatabih. Kemudian datang ia dengan membawa kayu bakarnya saliman dalam keadaan selamat. Biasanya orang pulang kayu bakar itu udah digigit ular segala macam kan. Ini aman aja ini. Falam yusibhu syai'un maka tidak menimpa akan dia oleh sesuatu. Nah, qala berkata ianya perawi, perawi kisah ini. Pada ahu solehun maka memanggil akan laki-laki itu oleh Nabi Soleh. Dipanggil, pengen ditanyakan kenapa selamat. Faqala Nabi Saleh berkata, Yushai'in sana'tal yawma. Apa sesuatu yang telah engkau buat pada hari ini? Qala dia berkata, Farajitu wa ma'if kursani. Aku keluar, sama aku itu ada dua potong roti. Kata sadak tu biadihima. Aku bersedekah dengan salah satu keduanya. Wakal tul akhirah dan aku makan akan roti yang lain. Nah, Faqala Salihun alaihi salam berkata oleh Nabi Saleh alaihi salam, Hulla, hulla, halla yahullu. Halla yahullu, hulla, hulla hatabak. Kalau hilla kayaknya halal kan? Atau ya nanti dicek lagi. Kalau enggak hilla ya hulla. Hulla hatobak. Buka olehmu akan kayu bakarmu. Fahallahu. Maka membuka ia akannya kayu bakar. Faidan fi su'banu aswadu. Maka tiba-tiba dalamnya kayu, dalam ikatan kayu itu ada ular hitam. Mislul jaza. Seperti ranting lah ya. Ada ular yang hitam seperti ranting. Ini ular hitam, ular yang sangat bisa. Ada yang menggigit ianya ular tadi di atas ranting dari kayu. Jadi mulutnya itu dia menggigit ranting, ya. Jadi menggigit yang ngumpulin ranting. Faqala, maka Nabi Soleh berkata, bihadza dufi angka dengan ini tadi, dengan sedekah maksudnya, telah ditolak dari engkau. Berkata Nabi Soleh dengan ini telah ditolak dari engkau. Dengan ini telah ditolak akan dianya ular tadi dari engkau. Ya, ini bermaksud oleh Nabi Soleh bersedekah dengan sebab sedekah ditolak akan dianya ular dari ya. Kenapa harus memaknai sedekah? Karena bihada bukan bihadil maka perlu dimaknain lagi. Su'banan itu munsharif atau enggak itu ya? Su'banun atau su'banin? So'ba faidha hiya su'banun mubin kan di ayat At-Taha apa? Su'banun ghairu munsharif. Oh, munsharif. Aswadu yang ghairu munsharif. Fihi su'banun aswadu. Su'ban. Su'ban itu pakai tanwin. Ayat Quran di surah apa su'ban? Ada beberapa kali ketemu. Su'ban. Apa perbedaannya sama Utsman? Kok dia bisa ini munsharif, itu yang tidak munsharif? Gimana? Apa perbedaannya dengan Utsman? Usman alamiah, ini bukan alamiah. Oh iya benar ya benar. Ya kan? Fa'alqa Iya. asahu fa'idha hiya su'banun mubin. Nah, su'banun. Ghairu munsharif. Oh, munsharif. Tukar-tukar saya ini kacau. Jadi aswadu yang ghairu munsharif. Fasaf dan watan fi'il. Nah, Iya. ini kayaknya udah cukup Ustaz. Kita baca lagi nih buat pagi besok insya Allah. Di mana titiknya yang pas? Ini kok nggak ada titik? Ini di titik gede ini apa? Jangan. Cukup di sini Ustaz. Wallahu a'lam bisa wa ilaihil marji wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin.